Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia, saya dari SMA Malahayati. Sebagai pembicara pertama, saya mendapat promosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan ekonomi biru. Negara yang memiliki jumlah kepulauan yang banyak tentu memiliki potensi maritim yang sangat besar. Banyak indikator yang ada di kelautan dapat kita gunakan, namun akan menghasilkan dampak yang buruk juga. Ketergantungan masyarakat pada sektor laut akan mengakibatkan kepunahan dan ketidakseimbangan ekosistem laut yang akan memberikan dampak pada manusia. Lalu sebelum saya masuk ke dalam argumentasi saya, maka saya akan mendefinisikan ekonomi biru. Apa yang dimaksud ekonomi biru? Ekonomi biru merupakan rancangan optimalisasi sumber daya air yang bertujuan untuk peningkatan penumbuhan ekonomi melalui kegiatan inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin usaha dan kelestarian lingkungan. Status quo yang akan saya tekankan di sini adalah tidak akan menggunakan ekonomi biru dengan potensi maritim yang ada dalam negara berkembang. Maka dari itu, saya sebagai tim preposisi sangat menyetujui mosi tersebut. Karena jika kita menerapkan ekonomi biru akan merugikan pihak yang bekerja di bidang kelautan, terutama nelayan tradisional. Tujuan dari tidak menggunakan ekonomi biru tersebut di dalam negara berkembang adalah untuk mengurangi risiko kerugian pada nelayan tradisional. Lalu mengapa ekonomi biru ini dapat merugikan sehingga kita tidak dapat menggunakannya? Karena hak perorangan pada sektor perikanan dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan. Contoh kasus yang dapat kita ambil adalah banyaknya nelayan tradisional yang akan terancam karena mereka terjebak dalam ikatan dengan pihak swasta. Tentu saja jika kita lihat dari skala perekonomian, swasta akan mengambil jumlah keuntungan yang lebih besar dibandingkan nelayan tradisional. Lalu bagaimana kita melaksanakan mosi tersebut? Kita akan menyerahkan kembali permasalahan tentang sektor perikanan kepada nelayan tradisional. Karena dengan kita mengembalikan permasalahan perikanan terhadap nelayan tradisional akan menumbuhkan ekonomi Indonesia menjadi lebih melejit dibandingkan kita bergantung kepada ekonomi swasta. Maka dari itu, saya sangat menyetujui mosi tersebut karena pemerintah tidak dapat menjamin 100% bahwa nelayan-nelayan tradisional yang terikat perjanjian dengan pihak swasta ini akan mendapat kesejahteraan. Maka dari itu, kita harus lebih memfokuskan permasalahan tentang sektor perikanan kepada nelayan.